Sebelum menjelaskan penerapan bilangan kompleks dalam kehidupan sehari-hari, di sini ada definisi atau pengertian dari bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah himpunan bilangan terbesar di dalam matematika. Bilangan kompleks terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner, di mana bilangan imajiner didefinisikan sebagai akar kuadrat dari -1. Selanjutnya ada bentuk bilangan kompleks, yaitu Z sama dengan X ditambah YI, di mana X adalah bilangan real, Y adalah bilangan bukan real, dan I adalah imajiner. Selanjutnya kita akan memberikan 3 contoh penerapan bilangan kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah dengan menghitung jarak titik awal ke titik akhir. Di sini terdapat 2 gambar, di mana gambar A sebagai bilangan imajiner dan gambar B sebagai bilangan real. Di sini ada keterangan pada gambar. Setelah itu, kita bisa buat koordinat kartesius dengan sumbu X adalah bilangan real dan sumbu Y adalah bilangan imajiner. Nah, karena tadi bilangan realnya kita dapatkan adalah 1,7 dan bilangan imajinernya adalah 2,5, jadi kita bisa buat garis putus-putus seperti yang dicontohkan pada video. Setelah dibuat garis putus-putus, kita bisa tarik garis lurus dari titik 0 sampai ke titik paling atas yang sudah kita buat garis putus-putusnya. Jadi kita bisa dapatkan bilangan kompleksnya adalah Z sama dengan 1,7 ditambah 2,5 I. Contoh penerapan yang kedua adalah rangkaian RLC. Rangkaian RLC adalah rangkaian yang di dalamnya terdapat resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan pada sumber tegangan arus bolak-balik. Komponen pada rangkaian RLC yaitu resistansi, reaktansi, dan impedansi. Resistansi, reaktansi, impedansi adalah hambatan pada aliran listrik yang dimana impedansi mengandung resistansi dan reaktansi di dalamnya. Sifat rangkaian RLC bergantung pada reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif pada rangkaian tersebut. Apabila reaktansi kapasitif lebih besar daripada reaktansi induktif, maka rangkaian tersebut bersifat kapasitif, begitupun sebaliknya. Pada saat reaktansi induktif dan kapasitif sama, maka rangkaian tersebut bersifat resistif dan akan terjadi resonansi yang besar. Frekuensinya dapat diketahui dengan persamaan F' sama dengan 1/2pi akar 1/LC. Munculnya bilangan kompleks dapat dihasilkan dari persamaan matematika sederhana, misalnya persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus y sama dengan 0. Salah satu menyelesaikannya menggunakan rumus ABC, yaitu x12 sama dengan min b plus min akar b kuadrat min 4ac per 2a. Dari rumus akar persamaan di atas, jika nilai determinan lebih dari 0, maka akar-akarnya menghasilkan bilangan real. Tetapi jika nilai determinan kurang dari 0, maka akar-akarnya menghasilkan bilangan tidak real. Karena menghasilkan bilangan tidak real, maka menyebabkan akan terdapat bilangan imajiner di dalamnya. Sehingga akar persamaannya merupakan bilangan kompleks akar. Nilai akar bilangan kompleksnya adalah x12 sama dengan min b plus min i kecil akar b kuadrat min 4ac dibagi 2a. Di sini ada penerapan rangkaian RLC. Jika RLC disusun paralel, maka impedansi bilangan kompleks menjadi R1 sama dengan R, R2 sama dengan XL sama dengan I kali ohm kali L kecil, dan R3 sama dengan XC sama dengan min 1/ohm
Ohm kali C, sehingga 1/Z sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 sama dengan 1/R ditambah I kecil dalam kurung min 1/Ohm kali C ditambah Ohm kali C tutup kurung sama dengan 1/R1 ditambah 1/I kecil kali Ohm kali R ditambah 1/1/Ohm kali C. Untuk nilai Z sama dengan 1/1/R ditambah I kecil dalam kurung min 1 Ohm kali L ditambah Ohm kali C tutup kurung, sehingga diperoleh nilai Z mutlak adalah akar Z kali Z bar sama dengan akar 1/1/R kuadrat ditambah 1/Ohm kali L ditambah Ohm kali C kuadrat. Contoh penerapan bilangan kompleks yang ketiga dapat dilakukan operasi aritmatika seperti perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu ada contoh soal. Jika diketahui sebuah perkarangan Pak Handroko yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran bilangan kompleks, Z1 sama dengan min 1 min I dan Z2 sama dengan 3 plus 2I. Jika bilangan kompleks tersebut memenuhi ukuran perkarangan Pak Handroko, maka tentukanlah modulus dari keliling bilangan kompleks tersebut. Seperti yang kita ketahui, bentuk umum bilangan kompleks dilambangkan dengan Z sama dengan X plus YI atau Z sama dengan A plus BI, di mana A sebagai bilangan real dan BI sebagai bilangan imajiner. Bilangan kompleks yang kita dapat dari soal tersebut diketahui yaitu Z1 sama dengan min 1 min I dan Z2 sama dengan 3 plus 2I. Karena yang ditanya keliling, kita harus memasukkan rumus keliling, yaitu 2 kali P tambah L. Z1 kita sebut sebagai panjang, dan Z2 sebagai lebar. Jadi, keliling sama dengan 2 kali P tambah L sama dengan 2 kali min 1 min I plus 3 plus 2I sama dengan 2 kali 2 plus I. Sama dengan 4 plus 2I. Jadi hasilnya 4 ditambah 2I, di mana 4 sebagai bilangan real dan 2I sebagai bilangan imajiner. Karena yang ditanyakan modulus, kita mencari modulus. Lambangnya Z tetap, rumusnya akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Di sini kita memasukkan A-nya 4 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan akar 16 tambah 4 sama dengan akar 20. Kita jabarkan menjadi angka beberapa yang dikali angka itu, hasilnya 20. Nah, jadi akar 2 kuadrat kali 5, hasilnya paketnya keluar. Hasilnya jadi 2 akar 5.